wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dasar nikmat kesempatan, kesehatan, nikmat iman, ihsan, dan nikmat Islam, dan begitu banyak lagi nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah umur panjang. Dan alhamdulillahirabbil alamin lagi kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah menghadapi bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan amalan-amalan perbuatan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sebagai manusia di antara orang-orang pilihan di mata Allah Subhanahu wa taala, mukmin dan muslimat, maka kita harus memberikan motivasi diri kita sendiri. Di antaranya adalah wastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk melaksanakan ibadah suci Ramadan, khususnya pada tahun ini. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah memerintahkan, di antaranya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dari kalimat-kalimat arti dari surat Al-Baqarah ayat 183, maka setiap orang-orang yang beriman diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka barang tentunya marilah kita wastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk melaksanakan ibadah khusus suci Ramadan. Belum tentu kesempatan bulan suci pada tahun hari ini kita diberikan kesempatan pada tahun-tahun yang akan datang. Akan tetapi perlu Anda garis besari bahwa bila kita melaksanakan amalan-amalan yang berhubungan dengan ibadah puasa, dan pada waktu kita melaksanakan kita termasuk orang-orang golongan yang sangat merugi, jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang tersebut. Ada beberapa hal, mereka melaksanakan puasa tetapi mereka rugi, hanya mendapatkan haus, dahaga, dan tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara pun golongan yang pertama adalah mereka melaksanakan ibadah puasa, niat puasa, tetapi tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Maka di mata Allah Subhanahu wa taala mereka tidak akan mendapatkan sebuah nilai yang berkualitas. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bahwa sholat itu adalah termasuk as-sholat imaduddin, miftahul jannah. Sholat itu adalah tiang agama. Sholat itu adalah kunci kebaikan. Sholat itu adalah kunci surga. Maka dari itu antara puasa dan sholat harus saling diiringi, karena mereka adalah hukumnya wajib untuk melaksanakan. Apabila salah satu tidak dilaksanakan, sungguh ironis di mata Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk orang-orang yang kiranya melalaikan dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan yang kedua adalah mereka melaksanakan ibadah puasa, akan tetapi masih melaksanakan amalan-amalan yang berhubungan dengan keburukan. Suatu contoh misalnya adalah mereka menggunjing, kemudian bergibah, kemudian melakukan suatu hal yang kiranya merugikan kepentingan orang lain. Mereka berpuasa, akan tetapi masih melaksanakan dalam hal itu, maka di mata Allah
mereka hanya mendapatkan sebuah amalan yang sangat merugi dan hanya mendapatkan haus dahaga. Maka dari itu, sebagai seorang muslimin dan muslimat, kita harus berhati-hati dalam melaksanakan ibadah puasa. Dalam kesimpulan ini, saya menyimpulkan ada beberapa hal yang harus saya sampaikan dalam melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama, puasa ini dijadikan sebagai melewati hal-hal yang sangat dimungkinkan. Di antaranya adalah melewati Ramadan tanpa mengambil keberkahannya sedikit pun. Yang kedua, melewati Ramadan dengan mengambil ala kadarnya. Dan yang ketiga, melewati Ramadan dengan bersungguh-sungguh mengambil kebaikan, yaitu dengan cara memperbanyak amalan ibadah dan kebaikan-kebaikan lainnya. Maka dari itu, kita tinggal memilih ketika hal tersebut. Maka sebagai orang muslim dan muslimat, kita harus berhati-hati dalam melaksanakan ibadah puasa, khususnya puasa pada tahun ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri dan pada para muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.